Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1512 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Tanpa kebenaran firman-Mu, kami tersesat. Kami butuh firman-Mu untuk membimbing kami, menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami untuk diisi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Israel membantu Gibeon dalam peperangan, di mana Gibeon diserang oleh 5 kerajaan Amori, yaitu kerajaan Yerusalem, kerajaan Hebron, kerajaan Yarmut, kerajaan Lakis, dan kerajaan Eglon. Konteks kebenaran firman Tuhan ini, kerajaan Yerusalem yang dimaksudkan di sini belum diduduki oleh bangsa Israel, masih dikuasai oleh kerajaan Amori. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan telah memberikan tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, kepada bangsa Israel. Tetapi masih ada musuh-musuh Israel yang menduduki daerah-daerah itu. Artinya, bangsa Israel untuk dapat menduduki tempat-tempat itu, mereka harus berjuang. Mereka harus berperang, mengalahkan musuh-musuh Israel itu. Baru mereka bisa menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, siapa Gibeon? Gibeon adalah satu kota yang besar. Saking besarnya Gibeon, itu seperti kerajaan. Saudara bisa membaca ayat sebelumnya dan juga di pasal 9. Setelah bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua berhasil mengalahkan negeri Ai yang dulu pernah mengalahkan Israel. Pertanyaannya, kenapa Israel kalah? Dikalahkan oleh negeri Ai yang jumlah penduduknya sedikit, tentaranya tidak banyak, hanya sedikit. Tetapi uniknya, bangsa Israel kalah. Padahal bangsa Israel baru saja mengalahkan adik kuasa pada saat itu, yaitu Yeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari pelajaran kebenaran firman Tuhan itu. Yang pertama saya menangkap kekalahan bangsa Israel karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, mereka melakukan dosa. Ada barang-barang yang mereka curi, saudara, sehingga bangsa Israel kalah. Dan yang ketiga, saudara, dosa Israel mereka menganggap remeh.
musuh mereka. Pandang enteng, underestimate. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati ketika kita sudah menganggap remeh orang. Kita akan dipermalukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel itu, mereka kalah terhadap negeri Ai. Mereka betul-betul malu, saudara. Yosua merendahkan diri meminta ampun dan Tuhan mengampuni bangsa Israel. Tuhan memberikan firman kepada mereka, maju berperang. Tuhan menyertai bangsa Israel dan akhirnya bangsa Israel mengalahkan negeri Ai. Haleluya. Saudara melihat kejadian itu, melihat penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, Gibeon bersekutu dengan Israel. Gibeon memberikan support kepada bangsa Israel, memberikan bantuan makanan kepada bangsa Israel. Dengan demikian, saudara, bangsa Israel mengikat janji persahabatan dengan Gibeon. Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 kerajaan tadi yang menyerang Gibeon, yaitu Yerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis, dan Eglon, mereka ketika mendengar bahwa Gibeon telah bersekutu dengan Israel, mereka mengerahkan seluruh tentaranya untuk menyerang kota Gibeon. Dalam situasi dikepung musuh, Gibeon menyuruh seorang kurir untuk meminta pertolongan kepada Yosua. Ketika Yosua mendengar bahwa Gibeon sahabat mereka, sahabat bangsa Israel diserang, Yosua bergerak maju menuju Gibeon untuk menolong Gibeon yang pernah membantu bangsa Israel dengan memberi makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan dari firman Tuhan ini. Jadilah sahabat yang baik. Amin. Bantulah sahabat kita yang sedang mengalami kesulitan. Maka ketika kita mengalami kesulitan, sahabat kita pasti akan membantu kita. Kalau dia tidak membantu kita, saudara, pasti Tuhan akan kirim orang bahkan yang kita tidak kenal sekalipun, menolong kita. Karena di saat kita membantu orang yang sedang lemah, di dalam Amsal berkata, kita sedang memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita. Jadi di saat kita susah, mungkin orang yang kita bantu tidak menolong kita, membantu kita. Tapi yang pasti, Tuhan akan kirim orang untuk menolong kita, membantu kita di dalam kesulitan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi sahabat yang baik bagi orang lain. Selalu saya katakan, teman sama sahabat itu beda, saudara. Teman itu hanya ada di saat kita berkelimpahan, di saat kita ada pesta, di saat kita suka-suka, senang-senang, dia ada. Tapi di saat kita mengalami persoalan pergumulan, mereka satu persatu menjauh. Beda dengan sahabat. Sahabat dalam suka maupun duka, dia ada bersama-sama dengan kita. Bukan hanya di saat kita senang, diberkati, tapi di saat kita susah, di saat kita sakit, di saat kita tidak punya apa-apa lagi, dia ada bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi sahabat yang baik bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara perhatikan bahwa Yosua selalu berhadapan dengan satu kerajaan atau satu negeri itu sudah biasa. Seperti Yeriko, kerajaan yang adikuasa, yang luar biasa. Saudara, dia hadapi. Dan negeri Ai yang kecil tadi, saudara lihat, sudah biasa buat Yosua untuk berhadapan dengan kerajaan. Dalam pasal ini, Yosua harus berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang biasanya yang dihadapi. Head to head, cuma satu kerajaan berhadapan dengan bangsa Israel. Tapi ini, saudara, 5 kerajaan. Ini luar biasa, saudara. Mungkin dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan masalah datang bertubi-tubi menyerang kita. Saya percaya, kalau Tuhan izinkan masalah itu boleh terjadi dalam hidup kita, itu berarti Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ketika Yosua melihat yang dia hadapi adalah kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya, daripada pengalaman-pengalamannya yang sebelumnya. Apa kata firman kepada Yosua? Perhatikan firman Tuhan di ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu.
Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Haleluya. Apa kata Tuhan kepada Yosua? Jangan takut kepada mereka. Amin. Jangan takut sekalipun kita ini minoritas di tengah-tengah komunitas kita. Selama kita hidup dalam kebenaran firman, Tuhan menyertai kita. Kita yang minoritas sebenarnya mayoritas. Kenapa kita mayoritas? Sebab Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Saya melihat di sini, Tuhan mau menguatkan mental dari Yosua. Tuhan mau menguatkan mental saudara dan saya. Betul saudara, di dunia nyata saudara hanya sendiri, dikelilingi orang-orang yang mungkin tidak senang, tidak suka dengan kita. Tapi jangan takut, sebab Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka boleh banyak. Tapi yang menjadi kunci kemenangan adalah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mental yang kuat dapat terbentuk dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Saudara tahu kenapa tentara dan polisi berlatih begitu keras? Supaya mereka menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat ketika mereka berada dalam tugas. Menghadapi musuh, penjahat, mereka tidak takut. Demikian juga dengan saudara dan saya. Masalah-masalah yang datang bertubi-tubi itu membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara lihat ayat 10 dan ayat 11. Bagaimana Tuhan turut beracara dalam peperangan ini. Tuhan mengacaukan 5 kerajaan itu di depan orang Israel dan Tuhan menimbulkan kekalahan telak, kekalahan besar kepada mereka. Haleluya. Ayat 11. Tuhan ikut berperang dengan melempari musuh-musuh Israel itu dengan hujan batu yang besar dari langit. Sehingga yang mati kena batu itu lebih banyak daripada yang mati karena pedang. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan menunjukkan kuasanya. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, bersama dengan Israel, bersama dengan saudara dan saya. Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Saya menangkap bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya sendirian. Saudara dan saya, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita berperang sendiri. Tidak akan. Tuhan ikut berperang bersama kita. Tuhan yang maju di depan kita. Saya percaya, kalau Tuhan menyertai kita, oh haleluya, kita akan menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cemen, jangan cepat menyerah. Ada masalah sedikit mau mundur. Ada persoalan sedikit, putus harapan. Saudara, firman Tuhan ini berkata, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Katakan bersama saya, aku tidak takut sebab Tuhan menyertai saya. Katakan sekali lagi, aku tidak takut sebab Tuhan menyertai saya. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 12 dan ayat 13. Ini kejadian yang fenomenal. Di mana Yosua meminta kepada Tuhan supaya matahari dan bulan berhenti. Dan matahari dan bulan pun berhenti. Seolah-olah matahari dan bulan taat pada Yosua. Amin. Saya percaya. Apa yang orang percaya minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Amin. Haleluya. Tuhan mendengar doa saudara. Mau pendeta, mau majelis, mau jemaat biasa. Tuhan dengar sama. Tuhan dengar saudara. Doa saudara dan Tuhan akan menjawab doa saudara tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yosua bisa mengalahkan musuh yang begitu banyak. 5 kerajaan, saudara. Bukan karena Yosua hebat. Yosua bisa menghentikan matahari dan bulan dari edarannya bukan karena Yosua hebat. Itu semua karena Tuhan menyertai Yosua. Amin. Sehingga Yosua menjadi orang yang hebat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya.
Firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Jadi kalau saat ini saudara berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak dengar apa yang saudara doakan, apalagi menjawab. Mungkin ya. Kemungkinan pertama saudara tidak pernah berdoa. Dan kemungkinan yang kedua, saudara berdoa tapi hidupmu masih nggak benar. Makanya doa saudara tidak ada kuasanya. Kalau saudara mau seperti doa Yosua yang meminta supaya matahari dan bulan itu berhenti dan benar-benar terjadi, berhenti. Saudara harus hidup benar dulu. Baru doa apa yang saudara minta, doakan, itu yang akan terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya belajar yang pertama, Tuhan menyertai Israel. Amin. Tuhan menyertai saudara dan saya. Oleh karena itu, Israel tidak takut sekalipun musuhnya seperti pasir di laut. Mereka tidak takut, saudara. Sebab Tuhan menyertai bangsa Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemen, jangan panik, jangan gelisah, jangan putus harapan. Sekalipun banyak alasan untuk itu semua. Karena mungkin saudara orang kecil, minoritas, tapi dengar firman ini, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan Allah Israel, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Dia akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan kita, Allah yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Saudara lihat, bagaimana Tuhan Allah yang maha kuasa itu tidak berdiam diri. Tuhan Allah yang maha kuasa itulah yang turut berperang bersama Israel. Memberi kemenangan demi kemenangan buat umat kesayangannya Israel. Itu juga yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan berperang bersama saudara dan saya. Amin. Tuhan Allah yang maha kuasa ada di sana. Memberi kemenangan demi kemenangan kepada saudara dan saya. Anak-anaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah Tuhan kita Allah yang maha kuasa. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan mendengar dan menjawab doa orang benar. Haleluya. Saudara lihat Yosua, dia minta bukan yang biasa-biasa. Dia minta sesuatu yang luar biasa. Karena Yosua tahu Tuhan kita Allah yang maha kuasa, yang selalu menjawab doa orang benar. Amin. Makanya untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel dan musuh-musuh Israel, bahwa Tuhan Allah yang maha kuasa itu menyertai umat Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di zaman Yosua itu hal yang luar biasa. Saudara, itu terjadi karena permintaan dari Yosua. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa apa yang kita doakan Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Menembus batas-batas kemustahilan. Amin. Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa, Tuhan akan lakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara belum mendapatkan apa yang saudara inginkan, itu mungkin saudara belum berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan bekerja menjawab doa-doa saudara. Kalau saat ini saudara berdoa tapi Tuhan belum jawab, saudara coba cek diri saudara. Mungkin masih belum benar hidup kita. Karena firman Tuhan berkata doa orang benar sangat besar kuasanya. Kuasa Tuhan akan luar biasa terjadi ketika kita menyadari kita yang berdosa. Kita sadar kita butuh Tuhan. Maka kita datang meminta pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kita orang yang berdosa menjadi orang benar. Di saat kita berdoa, kuasanya dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menyertai umatnya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, oh haleluya, kita akan selalu melihat
karya Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua kita belajar, Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, turut berperang ganti saudara dan saya. Makanya libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan lihat hal-hal yang ajaib, heran terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga kita belajar, Tuhan mendengar dan menjawab doa orang benar. Yakinkan saudara, saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Doamu dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami yakin Tuhan menyertai kami. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang El Shaddai itu beserta dengan kami. Berperang ganti kami. Dan kami diteguhkan kembali bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa orang-orang yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, pelayanan mereka, keluarga mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami dilawat kuasa Tuhan. Terjadi pertobatan massal. Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintah yang ada di dalamnya. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Sehingga dapat menuai jiwa-jiwa di negeri kami tercinta Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan memberkati ya Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Pelayanan audio renungan pagi ini Tuhan berkati sehingga makin banyak orang terselamatkan dengan pelayanan ini. Mereka yang tadinya lemah dikuatkan kembali. Iman mereka semakin diteguhkan. Mereka berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Tuhan memberi kami satu hati melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan. Dengan media sosial ini kami dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Berkati ya Tuhan seluruh anggota tim doa Petra Nasional, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 0819130583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah bersama dengan saya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.